Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video berikutnya. Ini adalah video kedua, yaitu kita akan melanjutkan bagaimana caranya membuat sebuah bangunan kafe kecil. Yang tadi sebelumnya di video pertama adalah ini merupakan satu contoh kasus yang saya ambil pada mata kuliah saya, yaitu Studio Perancangan 2. Oke, jadi sebelumnya kita telah membuat satu studi massa dengan menggunakan Autodesk Formit. Jadi sekarang ini langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya mendetailkan studi massa itu dengan menggunakan Autodesk Revit. Oke, kita lihat saja, kita cek di sini. Ya, kita lihat di sini yang sudah saya buat sebelumnya. Si bangunan cafe ini, kita lihat di sini ada denahnya. Di area tengah kita mempunyai inner court, ada bar, ada area dine in, ada toilet atau WC. Ya, saya buat hanya satu saja karena ini cafe ini nggak terlalu besar ya, jadi satu saja saya pikir cukup. Lalu area pengelola, dalam hal ini adalah ownernya mungkin. Di sini ada antara kitchen dan storage, ini saya jadikan satu di sini. Lalu kita lihat ada beberapa akses masuk ya. Akses masuknya di atas ini adalah area drop off, area masuk utama. Terus ini adalah area outdoor ya. Kita buat landscape-nya itu dimanfaatkan sebagai area makan dan minum outdoor ya, dengan leveling yang berbeda. Jadi ini levelnya kalau dilihat dari 3 dimensinya ini, levelnya dia lebih bawah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke new. Kita pilih new. Kita close dulu sebenarnya. Save. Oke, save saja. Lalu pilih new. Lalu muncul pilihan untuk template yang akan digunakan. Di sini saya akan memilih architectural template. Klik OK. Ya, kita sudah masuk di tampilan default awal Autodesk Revit. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat user interface dari Autodesk Revit ini ya. Oke, di atas ini ini adalah icon atau tombol menu untuk modelingnya ya, modeling baik dari arsitektur, struktur, steel, precast, sistem ini lebih ke MEP ya. Terus ada grup untuk insert atau import. Ini adalah untuk membuat anotasi ketika kita membuat gambar dokumen arsitektur, maka kita akan masuk ke tab annotate ini. Lalu ada analyze, di sini ada analisa untuk thermal, analisa
cahaya matahari dan sebagainya. Di sini ada meshing dan site. Di sini kita akan bisa membuat meshing yang seperti kita lakukan sebelumnya di Autodesk Formit. Tapi dia mempunyai ada sedikit keterbatasan sebenarnya dengan Formit. Maka dari itu saya menggunakan Autodesk Formit ya untuk membuat suatu meshing study. Meskipun di Autodesk Revit-nya sendiri bisa. Mungkin nanti kita akan punya video khusus tentang meshing pada Autodesk Revit. Dan di sini juga ada menu untuk site ya. Menu untuk site kita buat topo surface, site komponen, jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya landscaping. Di sini ada collaborate. Ini untuk kolaborasi. Fungsinya untuk kolaborasi antar sesama Revit user. Di sini ada view, ini lebih ke arah dokumentasi juga sebenarnya. View-view yang akan kita masukkan ke dalam apa ya namanya sheet ya, sheet yang ada di sini. Ini juga akan ada video khusus mengenai ini nanti. Lalu ada manage ini lebih ke arah setting up untuk Revit itu sendiri ya. Ada project parameter, set parameter, global parameter, transfer project standard dan lain-lain. Di sini ada geolocation, koordinat dan yang lainnya juga. Nah, sisanya ini adalah hanya add-in saja ya. Tambahan yang sifatnya kita harus install dari third party untuk bisa digunakan dalam Revit. Nah, setelah itu ada menu modify. Nah, menu modify ini adalah menu yang paling sering ya. Artinya setiap kita bekerja kita selalu berkaitan dengan menu modify. Jadi secara default sebenarnya si Revit itu hanya ada ini saja. Di tab yang ini, sampai sini saja. Sama ini. Ketika kita menginstal baru Autodesk Revit. Sedangkan yang ini adalah tambahannya yang kita harus menginstal terpisah. Lalu ada palet untuk properties. Jadi setiap apa-apa yang ada di dalam Revit ini, dalam area kerja ini akan ada propertiesnya, ada atribut-atribut yang nanti kita bisa rubah atau kita mainkan. Lalu di sini ada project browser. Nah, project browser ini kaitannya dengan area-area kerja ya, layer-layer area-area kerja kita seperti lantai 1, lantai 2, ceiling plan, 3D view, elevation, bahkan nanti ada buat potongan atau section. Nah, ada legenda, ada schedule, dan ada scope untuk gambar kerja. Selain itu juga ada families yang berisi library yang digunakan pada gambar kita ini, gitu, gambar kerja kita ini. Ya, kira-kira seperti itu sih penjelasan singkatnya. Kita langsung saja. Oke, sebelumnya kita buka lagi meshing yang kita buat sebelumnya di Autodesk Formit ya. Jadi kita harus mengekspor dahulu meshing ini agar bisa nanti dibaca oleh Revit beserta dengan volume dan area luasannya ya. Jadi langsung saja kita masuk ke file, kita pilih export, pilih locally. Lalu di sini saya akan memilih SAT formatnya ya. Format SAT. Kenapa SAT? Karena SAT ini dia support untuk membaca data-data yang sifatnya seperti luasan, volume di dalam Revit ya. Jadi makanya saya memilih SAT. Sudah, kita ekspor saja. Oke, di sini kita kasih nama saja. Mungkin ini sini saya replace saja ya, kasih nama cafe from 01.sat. Kita save saja.
press yes gitu, atau kalian mau menggunakan nama yang lain silahkan ya. Kita balik lagi ke Revitnya. Oke. Nah, sebelum kita import kita harus men-set up dulu levelingnya ya. Nah, di sini kalau secara default sudah ada dua level ya, yaitu level 0 di elevasi 0 dan level 1 di elevasi 4 meter ya. Ini akan saya panjangkan saja lah, kita tarik. Lalu di level ini saya potong saja supaya nanti tidak menghalangi level-level yang lain. Jadi karena ini akan saya rendahkan ya, saya jadikan ini adalah lantai dasar. Klik 2 kali jadi dia bisa kita rename namanya lantai dasar. Oke. Yes. Lalu di level 0 ini saya ganti jadi ground atau level tanah. Nah, lantai dasar ini saya ganti elevasinya menjadi 150 atau 15 cm ya. Lalu masuk lagi di ground. Kita masuk saja di ini aja, langsung aja di lantai dasarnya. Klik di project browser lantai dasar. Lalu kita beralih ke meshing inside, tab meshing inside ya. Lalu pilih in place mesh. Ini saya biarkan saja jadi mesh 1, tidak harus kasih nama ulang. Oke. Lalu masuk ke insert, lalu coba kita linked ya, kita coba linked. Ini biarkan saja, kita open, sip, sudah jadi. Oke, ternyata kalau misalkan linked dia menjadi seperti simbol saja, meskipun di 3D dia muncul, tapi dia tidak bisa membaca volume ya. Jadi kita balikkan lagi aja, undo, tidak menggunakan sistem linked, jadi kita menggunakan sistem import cat from 01. Ini biarkan saja, ini posisinya level di ground sudah benar, kita open. Oke, sudah muncul, kita finish mesh ya. Nah, ini terlihat ada garis yang memotong ya, ini sebenarnya adalah garis level ya. Ini supaya tidak memotong, bisa saja manual kita tarik ini, tapi saya ingin agak lebih rapi ya. Jadi saya menggunakan view elevasi di south, kita cek dulu, ini sebenarnya nggak oke. Di west, view west, ternyata dia masih di tengah-tengah, kita tarik aja sudah mengganggu. Lalu east kita coba cek, udah oke. North agak terlalu jauh. Oke, mungkin segini cukup sih. Lalu kita tutup saja view north, east, west, jadi kita sisakan di view 3D. Nah, kenapa alasannya tadi formatnya SAT? Ketika saya pilih si meshing ini, dia akan muncul mesh floor. Lalu dia juga muncul di sini ada gross surface-nya kira-kira berapa, gross volumenya kira-kira berapa. Nah, lalu kita tinggal aktifkan saja si mesh floor-nya, saya pilih hanya lantai dasarnya saja. Oke, lalu akan muncul gross floor area-nya di 185 ya, agak lebih besar dari 175. Sampai itu tidak masalah. Oke, langsung kita coba untuk memasukkan elemen-elemen arsitektur pada meshing ini. Yang pertama adalah dinding. Kita pilih dinding,
ini akan otomatis properties berubah ke default wallnya Revit. Di sini sudah ada beberapa template yang native dari Revitnya. Akan kita ganti karena saya tidak familiar dengan ini ya, dengan tipe-tipe dinding seperti ini. Tidak apa-apa, lalu kita pilih saja salah satunya, mungkin apa ya, ini aja dah. Oke, kita pilih ini, lalu edit type edit type, lalu ke structure, pilih edit. Nah, di sini ada layer-layer dari dinding itu tadi ya. Kita lihat previewnya di secara floor plan kira-kira seperti ini, dan dia mempunyai ketebalan 350 cm ya, sedangkan dinding yang biasa gunakan tuh rata-rata sekitar 150 cm ya. Jadi nanti akan kita rubah ini, kita hapus saja, kita delete saja, ini delete, ini jadikan 100, ketebalan 100, lalu kita ganti materialnya menjadi brick atau bata. Di sini sudah ada bata template dari Revitnya. Ini ada hatch, sudah tersedia sudah tertempel hatchingnya ya, hatchnya ada. Ketika dipotong dia sudah ada hatch brickworknya. Terus secara render juga dia sudah ada teksturnya ya. Kita oke saja, lalu kita tambahkan lagi, insert satu layer lagi di atas layer yang tengah, layer struktur. Kita pindahkan layernya menjadi di luar core boundary ya. Jadi ini tipenya adalah finish, kita ganti. Lalu saya pilih materialnya raster. Sini oke saja, kira-kira 25. Lalu saya insert lagi, lalu saya pindahkan ke di bawah core boundary yang bawah, pindahkan. Lalu tipenya adalah finish juga. Lalu ini ketebalannya 25 juga, materialnya adalah raster sudah. Oke, jadi kita punya dinding dengan ketebalan 150. Kita okekan saja. Sorry, kita duplicate seharusnya ini. Duplicate. Seharusnya tadi diduplicate dulu baru kita edit ya. Kita kasih nama bata, pasangan bata, dinding bata. Kenapa diduplicate? Karena supaya tidak merubah template-template lain yang sudah ada gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita okekan saja. Lihat di sini sudah ada masuk dalam library dinding ya. Lalu pilih, di sini ada berbagai macam metode, ada line, ada ini. Kalau kita buat kira-kira seperti ini misalkan ini rectangle langsung, ini lingkaran gitu ya. Tapi saya tidak akan menggunakan ini karena kita sudah mempunyai missing study-nya ya, harus studi masanya. Jadi saya akan menggunakan menu pick faces. Jadi kita pilih pick faces, pilih area-area mana yang merupakan yang akan kita setting sebagai dinding ya. Saya akan memilih yang pertama adalah ini adalah dinding. Kalau kita lihat dia akan bentuknya mengikuti sesuai surface dari meshingnya ya. Lalu ini adalah dinding juga, ini dinding, pilih yang ini juga, ini. Ya, itu
kira-kira. Lalu kita masuk ke roof atau atap. Sama roof kita menggunakan roof by face. Di sini sudah ada template bawaan dari Revit-nya. Ini harus kita edit lagi, mungkin kira-kira pilih yang mana dulu ya. Yang ini aja kita coba. Lalu kita edit type, kita duplicate, kita kasih nama atap apa terserah. Sebenarnya ini kita kasih nama atap saja. Masuk ke structure, edit structure. Di sini ada layer-layer atapnya. Saya cuma perlu satu layer aja nanti karena kita akan buat rangka-rangkanya itu secara terpisah. Jadi ini akan saya hapus saja, delete. Ini delete. Ini juga delete. Ini delete saja. Ini mungkin tebalnya kira-kira 50 saja, 5 cm. Lalu kita cari apakah ada roof di sini. Kalau tidak ada, kita harus membuat manual ya. Ini sudah ada. Oke, kita rubah sedikit lah warnanya biar enak. Segini kali ya. Oke. Range-nya ini sudah ya, kira-kira oke. Sip. Oke. Ya, selanjutnya adalah sama, kita pilih permukaan atau surface yang kita definisikan sebagai atap. Yang pertama adalah ini ya, ini kita pilih saja, lalu create roof. Wow, nah, ya ini sudah jadi roof ya. Cuman ternyata dia ada bentuk yang menonjol ke bawah ini ya. Ini adalah tipe rafternya ya. Kita rubah saja tipe rafternya menjadi square. Oke, jadi lebih pas. Oke, pilih roof lagi, roof by face. Ini pilih sebelumnya jadikan square juga rafternya, square, biar kita tidak perlu mengadjust lagi. Pilih create roof, lalu sini lagi pilih create roof. Oke, lagi pilih create roof ya. Lalu ini di tengah juga adalah atap juga, create roof ya, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya adalah oh ternyata dia masih ini ya, belum otomatis untuk jadi rafternya yang square ya, kita pilih square. Oke, yes, sip. Nah, selanjutnya adalah untuk sisi permukaan yang ini nih, yang dia colok ke dalam ini bisa berupa konkrit ya. Jadi saya akan milihnya tipenya adalah roof tapi dengan material konkrit. Kita pilih roof by extrusion. Di sini kita edit type, duplicate jadi duct saja. Lalu strukturnya kita 150. Ini materialnya adalah konkrit ini saja, cast in place gray. Oke, kita pilih oke. Lalu dia sudah muncul di library atap ya. Tinggal kita pilih si permukaan yang akan kita rubah menjadi komponen ini. Create roof sama create roof, ini sama create roof. Oke, create roof ya sudah. Lalu kita tinggal bikin apa lagi nih. Oke, nah di sini kita lihat ini saling overlapping ya. Nah, caranya adalah kita pilih join atau geo. Ini ya join atau geo, pilih si dindingnya,
kita joinkan dengan si dak itu tadi. Sorry, ternyata kayaknya dia ini joinnya bukan dengan si dak ini tapi dengan si meshingnya. Kita unjoin dulu, karena kalau misalkan kita visual meshingnya kita matikan, nah si dinding ini akan hilang. Oh tidak ya, oh bagus lah, ternyata sudah di itu ya. Ini kita posisi matikan dulu saja, kembali kita join. Ya, ini sudah. Kita nyalakan lagi biar muncul si meshingnya. Lalu kita buat permukaan ini sebagai jendela kaca ya. Di sini saya akan memilih, kita bisa menggunakan curtain system ya, tapi curtain system itu biasanya untuk bangunan tinggi ya, tapi kita tetap akan memilih wall saja, wall by face, lalu pilih curtain wall storefront. Oke. Di sini kita edit dulu. Kita edit dulu. Ini 1500 kita kasih 1000 saja spasinya. Untuk vertikal gridnya ini sudah benar. Lalu di sini kita kasih frame ya, frame mullion. Oke, kita kurangi yang ini saja. Karena kalau ini tidak ada, jadi hanya kaca saja jadinya. Oke, kira-kira oke saja. Lalu kita pilih. Ini sudah ya, harus pilih. Ya. Oke, otomatis dia akan muncul. Ya, oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk kalau kita pindahkan ke perspektif. Mana nih? Zoom to fit. Oke, kalau kita gunakan perspektif. Nah, di sini akan tampak kelihatan bolong ya. Jadi kita harus membuat satu permukaan lagi berupa ceiling ya, seperti ceiling atau plafon mungkin. Tapi saya tidak akan menggunakan ceiling, tapi saya akan menggunakan roof sebagai ceiling. Karena kalau ceiling dia tidak ada membuat objek berdasarkan face atau permukaan. Jadi kita menggunakan roof saja, roof, lalu kita pilih ini, kita duplicate, kita kasih nama ceiling ya. Oke. Ketebalannya mungkin sekitar 20 saja. Ininya materialnya gypsum buat. Oke. Lalu pada properties, picket facesnya kita pilih menjadi bottom of the roof ya. Kita pilih ya, kita coba. Oke, tujuannya adalah
biar dia tidak overlapping dengan jendela ini. Pilih yang ini juga, create roof. Yang ini juga, create roof. Yang ini ya bro, create roof. Oh, sudah semuanya? Oke, sudah semuanya kira-kira ya. Oke, sudah ya. Lalu kita bisa meng-off-kan tampilan dari meshingnya, kita off-kan saja. Bisa kasih bayangan. Oke, nah ini ya, sorry, ini masih cut ya, kita ganti square. Nah, ini kalau kita masuk ke lantai dasar, kita otomatis sudah menciptakan layout kulit si bangunannya itu tadi ya. Oh ya, ternyata masih ada yang belum, yaitu kita harus punya lantai di sini ya. Kita aktifkan lagi si meshnya, kita pilih floor, atau di arsitektur pilih floor by face, sama aja. Nah sini balik lagi, kita akan muncul template dari floornya ya. Sementara saya pakai ini aja dulu. Mungkin kita edit saja, kita buat yang baru. Kita bikin lantai apa ya, lantai dasar gitu aja, atau lantai keramik, terserah berdasarkan material ya. Kita edit structure, kita lihat si preview si ininya. Oke, kalau di sini lihat dia ada material deck ya. Ini saya hapus saja, delete. Saya ini akan membuat 150 100 saja, 120 mungkin, 120. Terus saya akan kasih finish materialnya di atas korban darinya. Ini adalah finish, bukan subscribe, mungkin ini adalah scriptnya ya. Semua script kira-kira 30. Kalau saya kasih insert lagi, baru tipenya adalah finish. Ini mungkin adalah ada nggak floornya, jenisnya apa aja. Oak flooring tidak ada. Kalau keramik ada tidak? Keramik tidak ada juga. Kita buat baru saja, create new material, rename, kita kasih nama keramik 01. Oke. Lalu kita pilih dari, kita ambil dari kumpulan library-nya Revit. Kita cari keramik coba. Ya. Ada beberapa floor, kita ambil flooringnya. Yang mana ya? Kira-kira yang oke. Contoh keramiknya. Ya, kita pilih yang ini saja, 4 inch square. Nanti kita bisa cari yang lebih keren lagi. Jadi pilih ini, klik ini supaya dia pindah ke material browser yang ini. Kita oke kan saja. Ini kira-kira tebalnya mungkin 20 cm. Kita pilih 170. Oke. Lalu kita pilih floor mesh-nya. Sip. Dia muncul floor mesh, pilih floor mesh-nya, lalu create floor. Oke. Lalu dia akan muncul seperti ini. Wow, cukup tebal ya. Sorry, ini belum diganti, dia masih tipe yang dari Revit. Kita pilih yang lantai dasar. Oke, sip. Kita matikan lagi si mesh-nya. Oh, kita masih perlu deh.
kita perlu untuk bikin skylightnya saya pakai roof glazing ininya sama makan ini. Oke, kita pilih area skylightnya, create roof, oke. Nah, kita bisa menambahkan mullion di sini ya. Bisa menambahkan garis frame-nya dengan menggunakan mullion. Bukan, kita menggunakan curtain grid. Kita tambahkan lagi mungkin kira-kira di tengah sini. Kita bisa justifikasi lagi jaraknya nanti. Sebentar lagi kita buat sebebas mungkin dulu. Oke. Ya, lalu sudah kita matikan saja meshing ya. Kita sudah punya hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita pindahkan ke realistik akan tampak seperti ini ya. Lalu kita balik ke ground, kita lihat kita sudah ada area lantainya ya. Kalau kita klik dia akan muncul perimeternya untuk area sekitar 185 ya. 185 tuh karena dia dihitungnya hampir mendekati garis terluar. Oke. Lalu sekarang kita akan membuat pintu dari masing-masing entrance ini ya, karena subtraction ini atau coakan ini sifatnya kan menerima ya. Jadi ini cocok untuk entrance. Jadi kita akan buat pintu di sini. Nah, kalau kita buat pintu yang sudah berdasarkan dari template library-nya si Revit, ini sudah bisa sebenarnya kita buat si pintu-pintu ini. Kita tinggal pasangkan di mana, dan di bawah ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau lihat dari tampilan 3D seperti ini. Nah, balik lagi ke ground, tapi saya akan membuat pintunya seperti ini ya, karena saya pengen lebih ringan kesannya, jadi pengen ada pintu kaca. Oke, sebelumnya ini adalah dinding yang ada di sini. Kita pisahkan dulu di sini biar kelihatan ya. Nah, ini dinding ini bentuknya mengikuti sesuai permukaan terluar ya, karena kita bikin dinding berdasarkan meshing tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya pengen ini tidak mengikuti, jadi tetap default saja. Kita reset saja profilnya, jadi dia akan berubah menjadi ke bentuk asli si dindingnya. Ini juga sama, ini reset saja, reset profile, join sama, reset profile, join, ini reset profile. Oke, jadi elemen ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita harus buat satu. Oke, ntar kita lihat dulu. Oh, kita belum ada teras ya di sini. Kita buat teras dulu. Jadi setiap entrance itu dia harus ada terasnya. Kita edit boundary si lantai, kita geser saja mungkin sekitar 1200. Ini sama 1200. Ini sama, ini 1200. Oke, ini sama juga. Oh, apa ini? Nggak apa-apa, 1200. Tampaknya ada sedikit kesalahan pada isinya, tapi ini tidak masalah. Kita hapus saja ini ya, bisa.
saja. Oke. Ya, jadi dia sudah mempunyai teras ya di sini ya. Ada terasnya. Nah, untuk membuat pintu jendela ini saya tidak menggunakan library komponen door or windows ya, saya menggunakan library storefront ya. Storefront ini dia bisa jadi mempunyai input fasilitas untuk ada pintunya ya, pintu dan jendelanya ini ya. Pertama kita pilih wall, lalu ini sudah terpilih storefrontnya seperti ini. Nah, kita cek ya, apakah dia bisa. Kita cek dulu ke sini. Oke, ternyata dia masih menumpuk di dinding. Jadi sebelumnya kita harus masuk ke edit type dulu, cek automatically width-nya di checklist. Oke. Lalu di pas as si dinding. Oke, otomatis dia akan memotong si dinding. Nanti di sini kita lihat ya. Oh, ternyata ada kesalahan ketinggian dan tuh. Kita ulangin. Kita cek dulu base constraint-nya adalah seharusnya lantai dasar ya. Ketinggiannya saya pilih 2,4 meter saja. Oke, itu baru kita masukkan di sini. Oke, nah saya harus bikin garis bantu ya biar dia sejajar dengan ini. Di lantai dasar saya harus ini. Nah, ini adalah garis bantunya. Oke. Sip. Nah, ini kita unpin supaya jadi ketika dia posisi pin gitu ya, ini tidak bisa kita rubah-rubah. Kalau kita unpin artinya ini sudah dilepas pinnya, ini bisa kita rubah si jaraknya. Kita ambil 400 300 ya, 400 aja lah. Jadi kita unpin juga, kita ambil jarak 400. Oke. Lalu ini kita unpin juga. Kalau secara proyeksi ini tuh ada di sini, kita delete saja. Lalu sambil kursor mendekati si curtain wall ini, kita sambil pencet tombol tab pada keyboard berulang-ulang. Jadi kita tahu mana yang akan kita pilih. Nah, ini sudah pilih. Nah, ini bisa kita ganti sebenarnya jadi komponen-komponen yang lain seperti dinding bata misalkan. Jadi bata lagi, tapi tidak, ini rencananya akan kita buat pintu di sini ya. Kita Ctrl Z. Sebelumnya kita insert dulu, kita load family dahulu. Kebetulan ini sudah masuk di library folder library Revit di sini ya. Nah, ini saya akan pilih curtain wall panel, saya akan pilih pintu yang mana ya, ini kayaknya lebih keren. Oke. Nah, sudah posisi load, sudah masuk dalam si project file kita. Lalu kita pilih dengan menggunakan tombol tab. Oke, setelah itu baru kita pilih glass itu tadi. Oke, jadilah ini. Jadilah. Oke. Ya. Sama di sini. Nah, ini kita bisa di rotate ya. Kita bikin garis bantu dulu di sini. Bisa kita rotate copy ya. Kita pilih rotate, checklist copy, pilih suhunya ya, pas
nggak dia? Kira-kira pas ya? Oke, pas. Sekali lagi pilih. Oke ya, kira-kira seperti ini. Lalu kita tinggal buat satu lagi untuk fasadnya, yaitu adalah kanopi ya. Kanopi tiap-tiap entrance ya. Kita sekarang berarti kalau gitu kita masuk ke view 3D aja. Kita buat kanopi di sini. Pertama adalah kita akan menggunakan model in place, yaitu pemodelan yang bisa digunakan langsung pada project Revit. Oke, tipenya karena ini adalah kanopi, saya pilih tipenya adalah roof ya. Roof. Saya kasih nama kanopi. Oke. Lalu pilih area kerjanya. Karena saya akan menggunakan extrusion, saya akan memilih work plane-nya. Kita pilih pick plane. Ini ya. Ya, jadi ini adalah area kerja kita. Lalu pilih extrusion, pilih pick line. Saya pilih di atas, tepat di atas si pintu ya. Lalu pilih ini, lalu pilih ini. Lalu kita offset kira-kira 150 cukup. Lalu pilih trim extend ya, kita extend saja. Terus oke. Ini bisa kita tarik atau kita ketik di sini sekitar 1000 ya. Lalu pilih materialnya, saya akan pilih apa ya, plaster aja. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Mungkin ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya untuk tahapan-tahapan berikutnya dalam membuat sebuah kafe. Tapi kira-kira garis besarnya bagaimana cara-caranya, terus urutannya kira-kira seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang saya harap ini mudah-mudahan kalian mudah mengerti dan semoga bermanfaat juga. Nanti kita akan lanjut lagi ke video berikutnya untuk melanjutkan pembuatan kafe kecil ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.